Siapa yang paling populer dan elektabilitas tertinggi, siapa yang bisa bayar. Dan ini hanya bisa dipertemukan di ujung. Dan tidak menutup kemungkinan karena kami kan punya sejarah gitu ya, punya sejarah. 2009 kita memiliki 28 anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat. Tapi ini nggak mungkin dong. Nggak ada, ini udahlah, ini bohong-bohongan ini semua, nggak ada. Jadi ini kayak jalan Ini tol. last minute semua, udahlah Iya. percaya saya deh, ini last minute semua. Karena mencari angka 20% tidak gampang. Angka 20% itu hanya ngumpul di 2 atau 3 orang. Yang sudah atas nama dari 2 otoritas ini, otoritas populernya yaitu para calon-calon ini yang dianggap populer melebihi calon para politisi dan kader-kader partai, dan yang kedua adalah para pembiaya gitu loh, yang nanti para pembiayanya mungkin popularitas itu adalah urusan presidennya, ya kan, pembayaran urusan wakil ya. Wah, ini masuk. Gini. Nanti komposisinya gitu. Partai Nasdem buka suara terkait rencana berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS yang notabene oposisi pemerintah. Nasdem memastikan rencana koalisinya akan memiliki tujuan yang sama ke depannya. Kita meskipun Demokrat oposisi sama PKS oposisi hari ini, kami berada dalam kekuasaan, kita secara nilai terbuka, komitmen kebangsaan kita yang membedakan di luar pemerintah periode ini. Tapi secara nilai, secara pikiran, itu saya kira tidak akan terlalu banyak yang beda. Tidak ada hitam putih, kata Ketua DPP Nasdem Effendi Koiri dalam acara Adu Perspektif Detikcom seperti disiarkan di YouTube Detikcom Senin 21 November 2022. Pria yang akrab disapa Gus Coy ini menyebut tujuan rencana koalisi ketiga partai ini tetap akan mengikuti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hanya saja, kata dia, cara menyampaikan tujuan itu yang mungkin berbeda. Tujuannya semua ke arah situ. Teknis mungkin berbeda, strategi berbeda, cara untuk mencapai berbeda, pilihan kawan untuk menuju ke sana mungkin berbeda. Nah, kali ini kami akan persamaan dengan Demokrat, ada persamaannya dengan PKS. Apa yang salah dari situ? Sama-sama mau mengusung gerakan perubahan. Apa itu gerakan perubahan? Ini nggak main-main. Ada poin-poin yang mungkin bukan hari ini untuk dikemukakan. Itu ada waktunya, ucap Gus Coy. Gus Coy menegaskan koalisi perubahan akan melanjutkan apa yang dilakukan Jokowi. Hanya saja menurutnya yang akan lebih baik dari yang Jokowi sudah lakukan selama ini. Nah, koridornya adalah ada dalil dalam sebuah pengelolaan pemerintahan itu harus ada kontinuitas karena kita bukan revolusi, jadi harus ada sustainable, ujarnya. Tapi di sisi lain karena kita ingin lebih baik dari pemerintahan Jokowi, itu bukan berarti antitesis red, tapi harus ada perubahan, lanjut dia. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah berdebat dengan Sekretaris Majelis Tingkat Partai Demokrat Andi Malarageng soal koalisi Partai Nasdem, Demokrat dan PKS. Fahri menuding koalisi Nasdem, Demokrat dan PKS dianggap bohong-bohongan. Pernyataan Fahri Hamzah ini disampaikan dalam acara Adu Perspektif Detikcom dengan tema Jadi Nggak Jadi Koalisi Pendukung Anies. Debat ini berawal dari pernyataan Andi Malarageng terkait pihaknya yang terpaksa membangun koalisi lantaran wajib memenuhi presidensial threshold. Kalau presidensial threshold 0%, maka semua partai kemungkinan besar akan ajukan kadernya sendiri atau ketua umum bahkan sebagai calon presiden. Kalau presidensial threshold mestinya 0% dengan situasi pemilu serentak antara pileg dan pilpres, tapi karena tidak, maka kita harus lakukan kompromi. Kami bertiga juga sadar bahwa sendirian enggak mungkin.
kursi kita kurang. Begitu juga Nasdem, begitu juga PKS. Bertiga kita bisa mencalonkan. Kan dari 3 partai ini hanya bisa 1 capres dan 1 cawapres, kata Andi Malarageng dalam acara Adu Perspektif seperti disiarkan di YouTube Detikcom Senin 21 November 2022. Andi Malarageng juga menyebut kondisi serupa dialami koalisi Gerindra dan PKB. Dia menyebut hanya PDIP yang bisa bebas memilih capres dan cawapres untuk 2024. Kalau di PDIP sendirian enggak perlu pakai siapa-siapa, sendirian bisa sendiri. Nah, kami harus bertiga karena itu harus kompromi dalam situasi sekarang ini. Betul juga kata Gus Coy Effendi Coiri. Betul juga kata Gus Coy. Secara saintifik kita bisa ukur kekuatan masing-masing untuk capres siapa yang paling layak. Dan untuk cawapres metode sama, bisa kita lihat cawapres. Kemudian kita bisa dapatkan capres dan cawapres yang kuat, yang bisa menang mencalonkan yang nggak bisa menang untuk apa juga, ucapnya. Andi Malarageng lantas menyebut kondisi saat ini lebih baik daripada pemilu 2019. Menurutnya, koalisi saat ini tidak last minute. Namun pernyataan Andi Malarageng disanggah Fahmi Hamzah. Dia menyebut koalisi Nasdem, PKS dan Demokrat juga last minute. Urusan tidak ada aturan sekarang. Justru sekarang ini kalau kita bandingkan yang lalu-lalu itu last minute. Yang kemarin aja 5 tahun lalu sudah diseberang, ujar Andi Malarageng. Tapi ini last minute juga, sanggah Fahri Hamzah. Paling tidak kita berusaha itu, jawab Andi Malarageng. Fahri Hamzah lantas menyinggung apa yang diusungkan koalisi perubahan merupakan bohong-bohongan. Andi Malarageng kembali menegaskan pihaknya berusaha. Tapi ini kan bohong-bohongan, ujar Fahri Hamzah. Kalau menurut Anda bohong-bohongan, menurut kami berusaha keras, jawab Andi Malarageng. Fahri Hamzah lantas menjelaskan maksud yang dilakukan koalisi perubahan hanya bohong-bohongan. Menurutnya saat ini belum waktunya untuk berbicara soal capres dan cawapres, sehingga pertemuan yang dilakukan Nasdem, PKS dan Demokrat tidak serius. Yang enggak ada, gimana? Anda mau ngumpul-ngumpul terus dianggap itu seolah-olah serius? Kan nggak mungkin itu serius. Enggak adalah, sudahlah, kita ini semua kan bukan orang. Ya memang ini justru saya mau mempersoalkan. Kenapa soal negara kalian enggak bikin serius? Ini kalian lagi ngasal. Jangan sok yakin padahal lagi bingung. Jadwal ini tak bisa memaksa siapapun, karena ini tidak ada dalam schedule negara. Jadi kita nggak bisa kalau nggak ada schedule negara, kita anggap serius, tegas Fahri Hamzah. Andi Malarageng kembali menjawab pihaknya berusaha. Boleh dong usaha, bertiga kami berusaha mencari kesepakatan. Boleh dong, imbuhnya. Akan tapi Fahri Hamzah kembali menyanggah. Menurutnya dengan pernyataan itu semua orang bisa berkumpul dan mengaku membahas koalisi. Oh iya, kalau begitu juga kami juga bisa ngumpul-ngumpul, bisa dalam rangka koalisi partai lain, tuturnya.